عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, orang yang terendah di surga juga memiliki minimal 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Terakhir dalil dalam poin 16 adalah surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan mungkin menyia-nyiakan pahala mereka, dan kami akan berikan balasan yang sempurna. Kata ulama tafsir adalah Allah tetap jalankan pahalanya walaupun dia tidak lagi mengerjakannya karena punya udzur. Yang terakhir teman-teman sekalian, poin ke-17, manfaatnya adalah puncaknya masuk ke dalam surga. Dan tidak ada orang yang tidak merindukan surga. Sedikit saya kasih gambaran. Surga teman-teman ini bukan sebuah komplek perumahan di dunia yang sedang dijanjikan oleh kantor misalnya. Ya, mungkin kalau di Jakarta di daerah Menteng tempat mewah-mewah gitu kan. Bukan. Bukan sebuah rumah yang termahal di lokasi misalnya di Paris, di Perancis ada rumah-rumah yang mahal, khayalan untuk orang beli, gitu kan? Bukan itu teman-teman. Istana di surga. Apa kata Nabi SAW? Istana orang mukmin di surga yang paling sederhana, jarak dari awal tanah istananya ke ujung tanahnya 40 tahun. Jadi bagaimana kalau antum punya di Batam ini 1000 kali 1000 meter? Atau 1 hektar kali 1 hektar? Kaya nggak kira-kira? Berarti antum lebih kaya dari itu, Masya Allah. Ya. Baiklah. Intinya teman-teman sekalian, kita punya tanah, punya istana paling sederhana di surga 40 tahun jaraknya dari awal tanah ke ujung tanah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat sahih, dan ini ada dibedah dengan riwayat-riwayatnya, saya sebutkan riwayat Munziri, ya, disebutkan oleh Tabarani, banyak riwayat-riwayat dalam kajian kita di YouTube judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, bedah buku. Ada riwayat yang berbunyi kata Nabi SAW, sungguh penghuni surga yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kita kalau punya 10 saja pembantu atau pelayan sudah luar biasa. 10.000 pelayan. Sampai salah seorang di antara mereka masuk ke dalam surga menemui seseorang di depan pintu surganya. Wajahnya tampan, bercahaya, bajunya bersih sampai dia kira malaikat. Dia mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu berkata, saya salah satu dari pelayanmu. Orang yang terendah di surga. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, orang yang terendah di surga juga memiliki minimal 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang terendah di surga adalah memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Kalau raja terkaya dunia adalah Sulaiman alaihissalam. Enggak ada yang kalah Nabi Sulaiman. Gitu kan. Raja yang paling kaya. 10 kali lipat dari kerajaan Sulaiman alaihissalam. Orang yang paling rendah di surga. Gitu kan. Belum lagi, maaf saya bahasakan, kalau ada teman-teman yang merasa dirinya jelek, yang merasa dirinya kurang, itu cuma di dunia, casing dunia. Di akhirat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, semua ahli surga tingginya seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Jadi orang-orang yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Karena cuma dunia, semuanya jadi tinggi sama. Wajahnya seperti Yusuf. Gak ada lagi orang jelek. Allah akan berikan ketampanan. Nabi Yusuf waktu lewat di depan perempuan Mesir sampai saking gagahnya sampai mereka potong tangan gak sadar. Kalau kita lewat bukan dia potong tangan gitu. Malah dia heran kenapa ada manusia begini. Tapi di akhirat dikasih wajahnya seperti Yusuf dan hatinya seperti Ayyub. Ayyub alaihissalam terkenal dengan sabarnya, santunnya, tidak pernah berkeluh kesah. Itu penghuni surga. Dan yang luar biasa kenikmatan abadi, khalidina fiha. Enggak ada lagi kematian, enggak ada segala-galanya. Itu tinggal tunggu proses mati, kita akan ke sana teman-teman. Yang penting beramal saleh. Allah janjikan, saya bacakan ayatnya sebagai penutup. Pertama dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan masukkan ia ke dalam surga dan kami akan berikan rezeki ia di dalamnya tanpa ada perhitungan, tidak ada hisab. Masuk surga tanpa hisab. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah
wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dia akan kekal atau mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah menyempurnakan rezekinya. Kenapa dikatakan di sini surga-surga, bukan surga satu? Karena setiap orang di antara kita, teman-teman, bisa punya ribuan istana di surga. Saya kasih contoh. Sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. 4 rakaat sebelum subuh sudah 6. 2 rakaat sudah duhur 8. 2 rakaat sudah maghrib 10. 2 rakaat sudah isya 12. Dikenal dengan sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga atau sholat itu akan diberikan istana di surga. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, ulama bilang, kalau dia rutin jaga, dari awal dia mulai balik sampai dia meninggal, dikasih istana di surga. Tapi ini pendapat, cuma ini pendapat yang masih marjuh. Artinya tidak semua ulama pilih. Pendapat yang kedua adalah, setiap kali dia kerjakan 12 rakaat dalam hari itu, dikasih istana di surga. Bayangkan kalau dia 70 tahun terus kerjakan itu, dia jaga. Berapa banyak dia dapat istana di surga? 1 tahun 365 hari. Berarti dalam 1 tahun dia bisa dapat 365 istana. Kali 70. Berapa ribu istananya? Hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang membangun masjid di rumah Allah, masjid di muka bumi, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Biayanya besar. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, pahala itu akan Allah beri kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung saja. Jadi misalnya kita cuma punya 2.000 rupiah. Kita lewat, ada masjid lagi dibangun. Kita sumbangkan di kotaknya. Digabungkan untuk beli semen atau pasir. Jadi bagian daripada bangunan itu dapat istana di surga. Kalau kita lewatin 10 masjid, 20 masjid, 100 masjid selama kita hidup. Berarti kita punya 100 istana. Kan seperti itu. Ada hadis yang mulia tentang masalah sholat berjamaah di masjid. Ini bagi yang masih malas sholat di masjid, teman-teman, perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, kecuali itu punya udzur syar'i ya, sakit, musafir, segala macam, ketiduran, tidak sengaja itu lain. Tidak ada udzur pergi. Kata Nabi SAW, siapapun pergi ke masjid, dikasih 1 istana di surga. Pulang dari masjid, 1 istana di surga. 1 hari 5 waktu sholat, 1 hari untuk bisa dapat 10 istana di surga. Mudah sekali, gitu kan? Jadi makanya mudah kita mendapatkannya dengan amal-amal seperti ini. Jadi bisa kita dapat banyak sekali surga. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang puasa akan masuk dari pintu Rayyan, siapa yang sholat akan masuk dari pintu sholat, siapa yang jihad akan masuk dari pintu jihad. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya setiap pintu gerbang, ada sholat, ada pintu gerbangnya, di dalamnya ada kem istana. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada enggak orang di gerbang sholat ada istananya, di gerbang puasa ada istananya, jihad ada istananya? Kata Nabi SAW, ada. Dan kau salah satunya, hai Abu Bakar. Karena semua dikerjakan sama dia. Berarti orang bisa punya ribuan istana ini. Luar biasa banyaknya. Dan ini bisa kita dapatkan teman-teman sekalian. Yang penting penyakit al-malas dihilangkan. Ya. Surah Al-Baqarah selanjutnya, surah nomor 2 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sampaikan berita gembira, hai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan memiliki jannat, istana-istana, surga ya, yang banyak, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka berkata, ini yang sudah kami nikmati kemarin atau sebelumnya. Dan mereka diberikan beragam macam warna dan rasa, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci, serta mereka akan kekal di dalamnya. Jadi saksi bahasan, sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. 2 dalil terakhir teman-teman, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 82 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka mereka pasti menjadi penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Dalil yang terakhir, surah An-Nisa. Jadi ini ayat disebutkan di 2 tempat, tapi 1 ayat saja.
An-Nisa surah nomor 457 dan An-Nisa 122. Jadi ayat 57 sama ayat 122. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Kata penutup saya teman-teman sekalian, tentu kita harus fahami teman-teman sekalian. Kalau kita sudah mulai coba istiqamah, sering ada bisikan syaitan. Apakah sudah ini jalannya? Atau misal dikatakan sudahlah nggak apa-apa, toh sudah tahu juga caranya taubat, nanti gampang taubat. Ini waswas syaitan. Harus kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kau sudah dapat kebenaran, sembahlah Tuhanmu di situ, istiqamah, pertahankan perintah, jauhi larangan sampai kamu mati. Para sahabat sudah praktikin itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kalian mau ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah terdahulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Mereka sudah belajar dari Nabi SAW, mereka sudah amalkan dalam hidupnya sampai mereka mati. Itu orang yang paling layak untuk dijadikan contoh. Dan jangan ambil pelajaran dari orang yang masih hidup. Artinya kita boleh dengarkan nasihatnya, tapi orang yang sudah mati kita bisa ambil pelajaran karena dia sudah lalui. Orang ini belum tentu selamat dari fitnah kehidupan. Boleh kita dengarkan nasihatnya, tapi bukan dia menjadi tolok ukur, gitu kan? Karena mereka masih belum mengetahui akhir hidupnya apa. Ada orang subhanallah istiqamah, akhir hidupnya dirusak. Saya tutup dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah duduk bertiga dengan semua tiga orangnya sahabat Nabi semuanya. Abu Hurairah berkata, saya duduk bertiga. Ada satu orang dan dari Ansar, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar, gitu kan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW lewat di depan kami bertiga lalu berkata, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, salah seorang dari kalian bertiga ini akan jadi penghuni neraka. Bahkan tubuhnya memenuhi neraka. Kata Abu Hurairah, saya ketakutan luar biasa. Karena dua orang teman saya ini ahli ibadah semuanya. Nuntut ilmu, sholat malam, mengaji, luar biasa. Berjalan waktu, kata Abu Hurairah, orang Ansar, yang salah satu dari bertiga kami ini, mati syahid di medan perang. Apa jaminan surga? Tinggal saya sama satu orang ini. Abu Hurairah bilang, saya ketakutan nih. Jangan sampai saya yang dimaksud oleh Nabi SAW. Waktu suku Hanifah ini suku yang masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Tapi di suku ini ada satu orang pendusta namanya Musailam al-Kadzab yang mengaku Nabi. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi SAW. Gitu kan. Punya kisah banyak orang ini yang aneh-aneh gitu, tapi jelas dia mengaku Nabi, kaumnya iyakan. Salah satu sebabnya ternyata Nabi SAW mengutus orang kedua sebelah Abu Hurairah ini karena dia sudah hafal sebagian ayat Al-Quran, sudah menuntut ilmu. Nabi utus dia menjadi dai ke suku Hanifah itu. Abu Hurairah bilang, orang ini diutus jadi dai. Saya makin takut. Jadi dai berarti luar biasa ilmunya. Ternyata subhanallah, waktu orang ini datang ke suku Hanifah, ditunggu di pintu gerbang suku oleh Musailam al-Kadzab. Lalu Musailam bilang, kalau kau ngakuin saya sebagai nabi, kau bilang sama kaum saya, Muhammad nabi ya, tapi Musailam juga nabi. Saya akan angkat kau jadi menteri saya. Apa yang terjadi teman-teman? Orang ini keluar dari Islam. Waktu suku Hanif mengumpul, lalu dia mengatakan, apa pesan Muhammad kepada kami? Kata orang itu, Muhammad telah mengatakan dirinya nabi dan mengatakan juga Musailamah nabi. Maka kalian tidak usah ikuti ke Madinah, ikuti di sini sudah cukup. Dan pada saat peperangan Riddah, orang-orang yang murtad ini terbunuh orang tersebut di tangan kaum muslimin dan akhirnya menjadi ahli neraka. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, istiqomah itu harus sampai kita meninggal. Jangan setengah-setengah dan jangan tergiur dengan dunia. Apapun cobaan yang datang, apapun penawaran kita harus tinggalkan. Sabar terhadap maksiat. Demi Allah kalau antum bertahan dalam kondisi beriman kepada Allah, janji Allah tidak akan salah. Semua akan didapatkan dengan izin Allah dan mati insya Allah masuk dalam surganya. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya. Dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan, semuanya diganti dengan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Semuanya muslimin di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia dikaruniai pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, juga dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa,
dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, yang saya yakin sedang mendengar kita karena Dia maha mendengar, melihat kita karena Dia maha melihat, maha mengetahui karena Dia maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana kita disatukan di majlis yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل نفس ذائقة